sebelumnya kita yel-yel dulu untuk Pak Gubernur. Salam olahraga. Salam olahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sumatera Selatan ini ada ikonnya yaitu Sumsel maju untuk semua. Jadi kalau saya bilang Sumsel, jawabnya maju, 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 maju. Coba kita ulang. Sumsel, maju, 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 maju. Kalau saya bilang untuk siapa, jawabannya untuk semua. Untuk siapa? Untuk semua. Ya, kita mulai ya. Sumsel, maju, maju, maju. Untuk siapa? Semua. Sekali lagi. Sumsel, maju, maju, maju. Untuk siapa? Untuk semua. Itu Pak Gubernur. Ya. Baik, sebelum saya tutup ada pantun juga untuk Pak Gub ini. Pantun ya. Ikan truman masuk dalam berita. C. Dibeli di pasar oleh Pak Wawan. Pak Herman Deru, gubernur kita, orang yang peduli dengan wartawan. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya, keluarga besar wartawan Sumatera Selatan yang sudah mensupport acara ini. Kami bangga kepada Anda. Jadilah wartawan yang profesional, berkompeten, dan berintegritas untuk memajukan Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Demikian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul di halaman kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menghadiri acara PWI Peduli, khususnya PWI Sumatera Selatan. Dari berbagai rangkaian acara, satu diantaranya adalah Jalan Sehat. Dan hari ini juga diselenggarakan berbagai aktivitas sosial, antara lain adalah donor darah yang akan diikuti oleh keluarga besar PWI Sumatera Selatan, juga berikut masyarakat Sumatera Selatan. Di kesempatan ini, tentu saya mengucapkan selamat kepada PWI yang dalam hal ini telah menyelenggarakan berbagai aktivitas, baik yang sifatnya terbuka maupun aktivitas dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan. Kita ketahui bahwa saat ini profesi sebagai wartawan tidaklah leluasa seperti dahulu lagi. Tidak leluasa ini bukan karena ada regulasi, bukan, tapi karena tuntutan zaman dan IT. Tidak cukup kita hanya dengan web, tapi kita juga tentu harus menguasai IT dan tahu di mana tempat sumber berita itu dipetik. Karena ketika sumber berita dipetik dari tempat yang tidak tepat, maka produknya juga akan menjadi produk yang tidak tepat dan sesuatu yang salah diterima masyarakat. Sementara saat ini kesulitan dari organisasi PWI ini, kalau saya boleh sumbangsi saran, untuk segera mengidentifikasi di mana sih yang sebenarnya wartawan yang tergabung PWI atau malah tergabung dalam asosiasi jurnalis yang lain. Karena saat ini hampir semua orang bisa menjadi wartawan. Petik berita, sebar berita, petik berita, sebar berita, sehingga tidak ada lagi kita filter seperti yang selama ini didengungkan oleh organisasi terhormat ini. Apa itu? Kode etik jurnalistik. Mana yang layak dikonsumsi anak-anak misalnya, mana yang tidak layak dikonsumsi anak-anak, mana yang layak dikonsumsi para dewasa, mana yang tidak layak juga untuk konsumsi kaum tersebut. Maka ini juga harus kita segera berbenah. Bukan berarti yang sudah jalan ini perlu dikoreksi begitu saja, tidak. Tapi zaman ini menuntut, dengan adanya keterbukaan,
kawan-kawan, ada tahapan-tahapan tantangan itu. Kalau dulu koran cetak konvensional, majalah cetak konvensional, musuhnya televisi. Siapa yang lebih dulu ditayang, siapa yang lebih dulu dikonsumsi. Sekarang ini banyak sekali berita yang bisa diterima secara real time oleh masyarakat. Ada yang live, ada yang melalui Android-nya sendiri, ada yang melalui kamera dan lain sebagainya. Ada yang harus diolah dulu. Sehingga masyarakat sulit untuk membedakan mana yang wartawan, mana yang, maksud saya mana wartawan yang profesional, mana wartawan yang amatir. Maka disinilah sebagai organisasi yang saya ketahui yang paling tua di dalam rekrutmen, di dalam pembinaan, di dalam penyaluran bagi wartawan-wartawan, yakni PWI ini tentu harus bekerja keras. Karena sekali lagi dengan zaman keterbukaan ini, dengan zaman IT ini, jangan sampai profesi wartawan ini tercoreng-moreng oleh segelintir orang yang dapat dengan mudah menggunakan badge, menggunakan ID, seakan dia wartawan dari sebuah penerbitan dan lain sebagainya. Jadi kepada PWI Sumatera Selatan, baik kepengurusan maupun para senior di sini, ada Pak Asdin, ada Pak Bangun, dan ada Pak Anwar Raswan dan lain-lain di sini, untuk terus tidak henti-hentinya memberikan pembinaan. Pembinaan itu bukan hanya kepada calon wartawan, tapi informasi kepada masyarakat bahwa tidak semua itu bisa dikatakan wartawan, tidak semua bisa dikatakan atau mengaku wartawan. Inilah era yang fase demi fase kita juga harus siap menghadapi tantangan ini. Tadi Pak Asdi dan para senior cerita tentang sebutan-sebutan bagi wartawan-wartawan. Tapi pada akhirnya yakinlah, hanya wartawan profesional yang dapat bertahan dan diterima oleh masyarakat. Karena wartawan yang timbul hanya sesaat untuk sebuah kepentingan, bukan menjadi profesinya, itu akan tenggelam karena zaman dan akan tenggelam karena digilas informasi yang nyata. Saya pikir demikian. Selamat menjalankan aktivitas pada PWI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan inisiatif yang sangat brilian ini, PWI Sumatera Selatan akan mulai bangkit kembali dengan inventarisasi para calon anggota. Baik. Bapak Pangdam, saya persilakan atau perwakilannya. Baik, para peserta, kita bersiap-siap. Saya hitung dulu countdown dari 5 ya, sampai ke 1. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat berjalan. Betul sekali, hati-hati jalan untuk seluruh peserta jalan hari ini. Kami harapkan Anda semuanya langsung datang ke sini. Nanti kalau sudah selesai kita akan langsung bagi-bagi hadiah ya, karena hadiah menanti Anda. Dan juga untuk panitia pemuda kupon yang akan mengkoordinir bagian kupon, kami persilakan untuk mengambil bagiannya. Betul. Ya, untuk bersiap-siap juga ke
titik-titik yang sudah ditentukan. Betul Ya. sekali. Jadi untuk para peserta jangan lupa untuk mengumpulkan kuponnya. Itu yang pertama tadi ada di dekat tembok, Dan terus juga- juga ada di simpang caritas. Betul Ya. sekali, ya. Aha. Kami silakan untuk seluruh peserta, untuk maksudnya untuk panitia Ya. yang telah mendapatkan tugas. Kamu nih yang mengirim kupon. Oh, silakan. Kita bersiap-siap ke menuju. Betul sekali. Dan diingatkan kembali untuk rute jalan sehat kali ini yang pertama ini dari halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan menuju Simpang 5 atau kita belok ke kanan. Ya,